Halo Pak Roni Baskoro, perkenalkan nama saya Vincent Sebastian Gunawan. Pada kelompok ini ada dua anggota lagi, yaitu Valentino Hugo dan Muhammad Gibraltar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai virtual machine. Apa sih virtual machine itu? Virtual machine adalah sebuah perangkat lunak yang menciptakan lingkungan komputasi virtual yang dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi seolah-olah berada di perangkat keras fisik. Fungsi dari virtual machine. Yang pertama, sebagai server virtualization. VM digunakan untuk memvirtualisasi server, memungkinkan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat keras dengan menjalankan beberapa server virtual di satu perangkat fisik. Yang kedua, testing dan development. VM sering digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menguji aplikasi di berbagai lingkungan tanpa memerlukan perangkat keras terpisah. Yang ketiga, sebagai pemulihan sistem. VM memudahkan pemulihan sistem jika terjadi kegagalan karena sistem virtual dapat dengan mudah dicadangkan dan dipulihkan. Jenis-jenis virtual machine. Yang pertama, sistem virtual machine, yaitu membuat replika lengkap dari sebuah sistem komputer, termasuk kemampuan untuk menjalankan sistem operasi penuh. Yang kedua, proses virtual machine, menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi tunggal secara independen dari sistem operasi host. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota teman saya, Muhammad Gibalta. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai VMware. Dan pada presentasi kali ini eh, terdapat 5 poin yang ingin saya bahas, yaitu apa itu VMware, produk utama dari VMware, manfaat VMware, komparasi dengan virtual machine lainnya, dan implementasi dari VMware. Oke, kita lanjut ke topik yang pertama, apa itu VMware? VMware adalah perusahaan teknologi global yang mengembangkan perangkat lunak, virtualisasi, dan solusi cloud computing. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1998 oleh Diane Green, Mendel Rosenblum, Edward Bunyon, Scott Devin, dan Edward Wang. VMware menjadi pelopor dalam virtualisasi dengan memperkenalkan teknologi hypervisor yang memungkinkan satu perangkat keras menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. Lalu, apa saja produk utama dari VMware? VMware menawarkan berbagai produk unggulan untuk virtualisasi dan komputasi cloud, yaitu terdiri dari VMware XC yang berguna sebagai hypervisor bare metal untuk menjalankan mesin virtual. Lalu terdapat Hyperware vSphere, yaitu platform virtualisasi server yang mencakup pengelolaan dan pengoperasian data center. Lalu ada VMware Workstation dan Fusion, yaitu solusi virtualisasi desktop untuk pengembang dan pengguna individu. Lalu yang terakhir terdapat VMware vSAN, sistem penyimpan berbasis perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi data center. Produk-produk tersebut mendukung perusahaan dalam meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan keamanan infrastruktur IT mereka. Lalu kita lanjut ke manfaat penggunaan dari VMware. Dengan menggunakan VMware akan memberikan berbagai keuntungan, antara lain yang pertama efisiensi biaya karena akan mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik melalui virtualisasi. Lalu skalabilitas yang mudah sehingga akan mudah untuk menambahkan atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan fisik. Lalu secara keamanan VMware akan menyediakan isolasi antara mesin virtual sehingga meningkatkan perlindungan data. Yang terakhir, manajemen yang mudah karena adanya tools seperti vSphere yang memudahkan pengelolaan data center secara terpusat. Berikut merupakan perbandingan yang kami lakukan dengan virtual machine lainnya. Kami membandingkan VMware dengan Microsoft Hypersphere, KVM, dan SAN. Lalu kriteria-kriteria yang kami bandingkan adalah performa, kompatibilitas, fitur unggulan, manajemen, lisensi dan biaya, keamanan,
dan terakhir skalabilitas. Dari perbandingan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa VMware cocok untuk perusahaan besar yang mengutamakan stabilitas, fitur lengkap, dan dukungan ekosistem enterprise, meskipun biayanya lebih tinggi. Sedangkan untuk Microsoft Hyper-V, ideal untuk digunakan organisasi yang menggunakan Windows Server dengan kebutuhan virtualisasi sederhana dan anggarannya lebih rendah. Lalu, untuk KVM, kami menyimpulkan sebagai solusi hemat biaya untuk lingkungan berbasis Linux dengan kebutuhan kustomisasi tinggi. Yang terakhir adalah Xen. Xen merupakan pilihan yang tepat untuk penyedia cloud besar dan pengguna yang menginginkan solusi open source dengan skala besar. Lalu, yang terakhir, implementasi dari VMware di dunia nyata. VMware banyak digunakan di berbagai sektor, termasuk di sektor perusahaan teknologi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Di perusahaan teknologi, VMware berguna untuk mengelola data center yang besar dan kompleks. Untuk layanan kesehatan, VMware berguna untuk menjaga kelangsungan operasional sistem informasi medis. Lalu, di lingkungan pendidikan, VMware berguna untuk menciptakan lingkungan pengajaran virtual yang efisien. Lalu, sebagai contoh dari implementasinya, VMware digunakan di perusahaan-perusahaan seperti BMW, dan NASA. Karena mereka menggunakan VMware untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas infrastruktur IT mereka. Selanjutnya akan ada tutorial cara menggunakan VMware yang akan dilakukan oleh teman saya, Valentino Hugo. Terima kasih. Selamat siang semuanya, nama saya Valentino Hugo. Saya hari ini akan melakukan tutorial untuk instalasi VMware Workstation Pro dan cara menggunakan VMware Workstation Pro. Pertama yang akan kita lakukan adalah cari VMware Workstation di Google. Setelah itu kita mengklik link atas yaitu Desktop Hyper-Vision Solution. Dan setelah itu kita akan mencet tombol Download Fusion or Workstation di bagian paling atas. Setelah itu kalian akan disuruh setelah itu kalian akan membuat akun Broadcom untuk menginstal VMware dengan cara mengklik bagian kanan atas yang login ini, dropdownnya kalian pencet register. Setelah itu pencet register lagi di bagian kanan atas. Setelah itu kalian akan memasukkan email address kalian dan memasukkan captcha-nya. Kalian tinggal tunggu dan ini akan diminta untuk membuka email address kalian dan mengambil kode yang diberikan oleh Broadcom di dalam email address kalian. Setelah kalian memasukkan kode yang sudah diberikan, kalian tinggal pencet verify and continue. Di sini kalian tinggal memasukkan first name, last name, country, job title, password, confirm password, sama accept term of use sama privacy policy. Setelah kalian sudah mengisi semuanya dan sudah mencentang, tinggal kalian memencet create account. Setelah itu kalian tinggal scroll ke bawah dan pencet I'll do it later. Dah, kalian sudah memiliki akunnya, tinggal balik ke dalam sign in yang tadi. Di sini kalian tinggal memasukkan email yang sudah Anda daftarkan. Di sini kalian pencet next lagi. Dan di sini kalian tinggal memasukkan password dari akun kalian. Setelah itu pencet sign in dan akan masuk ke dalam Broadcom. Di dalam Broadcom ini kalian tinggal mencet my dashboard. Setelah itu kalian tinggal mencari VMware Workstation Pro. Setelah kalian cari, kalian tinggal pencet enter dan
menunggu sampai ini keluar. Kalian memencet link paling atas. Setelah itu kalian scroll ke bawah sampai ada tulisan preference. Di dalam preference ada dua versi, Workstation Pro sama Fusion. Kalau Workstation Pro itu untuk Windows sama Linux, untuk Fusion itu untuk Mac. Karena saya menggunakan Windows hari ini, jadi saya akan memencet yang Workstation Pro. Setelah kalian memencetnya, nanti akan keluar beberapa pilihan. Untuk saya akan memakai yang terbaru untuk Windows. Sekarang kalian tinggal memencet playlist yang terbarunya. Nah, akan masuk ke dalam tempat download ya. Sebelum itu kalian harus mencentang dulu I agree to the term and condition. Setelah itu kalian tinggal pencet tombol download. Tapi sebelumnya kalian harus memverifikasi diri kalian dulu dengan memasukkan beberapa link. Setelah kalian pencet submit, akan balik lagi ke bagian downloadnya lagi. Setelah itu kalian pencet download. Karena saya sudah mendownloadnya sebelumnya, maka saya tidak akan download lagi. Jadi kalian tinggal menunggu downloadnya. Nah, setelah itu kalian tinggal memencet installation-nya dan menginstal VMware-nya. Di sini kalian tunggu saja. Di sini kalian tinggal tunggu dan pencet next. Setelah itu kalian scroll ke bawah, pencet I accept the term in the license agreement. Di sini kalian tempat di mana VMware Workstation-nya bakal diinstal. Setelah itu kalian tinggal menceklis check for product update on startup. Kalau ini kalian terserah, ini optional. Kalau saya akan uncheck it. Setelah itu kalian akan create shortcut Workstation Pro in the following place. Ini optional, kalian mau taruh shortcut di desktop atau di start menu. Setelah itu tinggal pencet install saja. Di sini kalian tunggu saja sampai selesai. Nah, sudah komplit instalasinya. Kita tinggal pencet finish. Terus itu kita akan membuka VMware-nya. Dan setelah itu kalian akan create new virtual machine. Pilih yang typical, untuk custom, untuk advance. Di sini ada 3 cara install operating systemnya. Yang pertama ada installer disk, yaitu memakai CD. Yang kedua ada ISO. Yang ketiga ada menginstal OS-nya, operating systemnya nanti. Saya akan memilih ISO. Untuk ISO-nya, kalian dapat mencari di Google untuk Windows yang kalian inginkan atau operating system yang kalian ingin coba. Di sini saya akan menginstal Windows 10. Windows 10 dengan 2022 update version 22H2 dengan memencet download now. Dan akan ada media creation tool-nya. Setelah itu kita memencet media creation tool-nya. Di sini kita tengah menunggu. Di sini pencet accept. Dan setelah itu kalian tinggal memencet creation installation media for another PC dalam bentuk ISO nanti. Di sini kalian mau seperti itu 64 terserah. Saya akan menginstal 64. Language juga kalian terserah memilih apa. Pencet ISO file. Setelah itu next. Di sini kalian akan memilih tempatnya. Tetapi saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Dan itu saja, kalian tinggal menunggu setelah itu downloadnya. Oke, saya akan tutupnya. Nah, sekarang di dalam VMware-nya kita tinggal pencet browse. Setelah itu pencet ISO-nya, pencet next. Terus kalian tinggal memilih tempat lokasi dari virtual machine kalian. Memilih tempat folder untuk menyimpan virtual machine kalian. Saya akan membuat folder baru namanya Windows 64 virtual machine. Nah, setelah itu pencet next saja.
Sekalian tinggal menyeting mau berapa gigabyte virtual machine kalian. Di sini rekomendasinya 60. Saya akan tetap di 60 saja. Terus ini nggak usah diubah. Bisa store virtual disk in a single file atau di multiply file. Tetapi saya memilih multiply file saja. Setelah itu kalian bisa menyeting ingin berapa GB RAM kalian dan hardware lainnya. Tapi saya tidak akan mengubah apa-apa. Setelah itu kita pencet finish. Sini tunggu saja sampai kelar. Di sini kalian pencet OK. Dia bakal tinggal menunggu saja ini instalasinya. Nah, setelah itu akan muncul Windows seperti ini. Kalian tinggal menginstal aja. Pencet next. Install now. Di sini akan diminta product key-nya. Tetapi karena saya melakukan demonstrasi, saya akan pencet I don't have a product key. Ini terserah kalian mau pilih mana, saya akan pilih yang Pro. Pencet I accept. Sekarang pencet custom install window only. Oke, ini pencet next saja, pilih drive yang kalian mau. Di sini kalian tinggal menunggu instalisasinya. Nah, sekarang tunggu saja, dia akan restart sendiri. Nah, sekarang kalian tinggal tunggu lagi Windows-nya nyala. Di sini kalian tinggal memilih region kalian. Di sini karena saya di sini saya akan memencet offline akun aja. Ini akan mencet dan sekarang di sini kalian tinggal menamai saja isinya. Misalnya saya nggak pakai password. Tunggu aja. Not now. Skip. Sekarang kita tinggal pencet X di sini dan sudah. Dan di sini kalian mendapatkan Windows 10 di dalam VMware. Itu tutorial VMware dari saya. Sekian dari saya dan kelompok kami. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.